Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Ibu arisannya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, Bapak Ustaz Kurnia Solihin, sudah dapat Kurnia Soleh, para kesepuhan yang memang sudah pada sepuh, bapak kesepuhan sudah sepuh ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki ke hari ke-20 ya, malam 21. Tentu banyak hal mungkin yang dalam perjalanan Ramadan kita semua diberikan oleh Allah nikmat dan tidak terasa nikmat itu ya. Tahu-tahu sudah 20 saja. Padahal baju lebaran jangan jahit, THR belum ada hilalnya. Malum, mama kan nggak ada THR, ada teh, air, THR nggak ada THR. Ibu dan bapak rahimahullah, mengulang sedikit, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulqat abwaabun nar, wa suffidatis sayatin." Masuk bulan Ramadan, seluruh pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Tapi kenapa selama Ramadan masih banyak maksiat dan dosa? Padahal setannya dibelenggu. Setannya pintar, apalagi hawa nafsu itu milik laki-laki atau perempuan. Hawa nafsu itu kalau lihat suku kata milik laki-laki, melihat hawa jadi nafsu, itu namanya hawa nafsu. Kalau perempuan berarti adam nafsu, lihat adam jadi nafsu. 1 tahun berapa bulan? Berapa bulan setan dibelenggu? Berapa bulan kita latihan dengan setan? 11 bulan. Ternyata kelamaan latihannya. Makanya wajar bulan Ramadan yang jarang baca Quran karena 11 bulan juga jarang baca. Yang tarawehnya bolong-bolong karena memang 11 bulan kita tahajud. Ya, jadi mohon maaf kalau memang Ramadan atuh kene hae ya begitu memang. Karena kondisi. Jadi Ramadan hanya ritual saja.
Tapi dengan demikian setidaknya kita berikhtiar memperbaiki diri. Ramadan akan segera pergi, kemuliaan-kemuliaan bulan ini akan segera meninggalkan kita. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya kuda pacu itu akan lebih cepat gerakannya, bagaimana dia memacu dirinya di akhir-akhir menuju finish. Maka ini Ramadan 10 hari terakhir menuju finish. Yang belum hatam Quran, hatamkan ya. Bu? Bu? Meskipun ketika itu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan, wahai sahabatku, siapa yang sanggup menghatamkan Al-Quran dalam satu waktu, aku nikahkan dengan putriku Fatimah. Ternyata tidak ada yang sanggup. Tak lama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengangkat tangan, labbaik ya Rasulullah. Silahkan Ali, dibacalah surat Al-Ikhlas oleh Sayyidina Ali 3 kali. Kemudian Nabi menyampaikan, wahai Ali, aku perintahkan menghatamkan Al-Quran, bukan membaca Al-Ikhlas. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau pernah bersabda, membaca 1 kali Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka aku baca 3 kali dan jadilah hatam. Apa kata Nabi? Sodakta wahai Ali, aku nikahkan engkau kepada putriku Fatimah. Nah, nanti kalau ada yang begitu di sini, saya mau ikutan, ya. Barangkali. Maka masya Allah tabarakallahu, khatamkan Al-Quran, ya. Yang belum, memang rada berat Al-Quran dengan handphone itu ukurannya lebih berat Al-Quran memang, ya. Susah dipegangnya juga memang agak susah Al-Quran. Maka susah dihafal, apa dibacanya susah. Ramadan punya tujuan apa? Tujuan Ramadan menjadi takwa. Masya Allah. Takwa itu hurufnya ada berapa dalam bahasa Arab? Ada berapa, Bu? 4. 1 ta 2 qaf 3 waw 4 ya. Ta artinya tak tahu, ya. Qaf artinya kau tahu. Waw artinya wow tahu. Ya tahu. Ta artinya tawadu, rendah hati. Orang diajar puasa supaya rendah hati, jangan sombong. Sholat bisa sombong? Bisa. Ibu berangkat taraweh bawa handphone selfie, cekrek, taraweh dulu, pasang di status, ya. Haji bisa ya, bisa sombong? Bisa. Ibu berangkat haji, pulang haji dipanggil, ibu, gak nengok sambil nengok, ibu haji. Oh, pengen disebut bu haji, dia haji. Sedekah bisa ya? Bisa. Tuh ada koropak tadi 2.000 ditutupin lubangnya. Begitu 50.000 nyekol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Nah, belum 50.000. Tawalu, rendah hati, jangan sombong. Iblis itu di surga tidak pernah maksiat, tidak pernah zina, tidak pernah berbuat dosa. Iblis itu selama di dalam surga. Tapi kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia sombong. Disuruh sujud kepada Nabi Adam oleh Allah, iblis tidak mau. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam? Iblis menjawab, Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Tidak mungkin api yang mulia katanya bersujud kepada tanah. Apa kata Allah? Fakhruj, keluar kau dari surga ini. Tidak layak kau menyombongkan diri di sini, wahai iblis. Kemudian iblis dikeluarkan dan dia minta tangguh. Tangguh artinya jangan mati sebelum ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan. Maka iblis itu akan tetap gentayangan. Hati-hati di sini, meskipun diikat. Ada juga di sini lagi jalan-jalan, ya. Ngeliatin kata iblis, apa-apa, gua diikat, gak ada masalah karena ente sudah lebih mahir daripada gue, kan begitu. Ya, tawalu, rendah hati, gak ada sombong.
Orang pinter sombong, hati-hati karena kepintaran itu milik Allah. Ya, dicabut salah kotaknya satu aja udah. Nah, bolot, betul nggak? Makanya nggak usah sombong. Orang baik, ibu pergi ke masjid sudah merasa baik, kemudian merendahkan, menghinakan orang yang belum ke masjid sampai mengatakan kasihan dia ya nggak pernah ke masjid. Hati-hati, kita sekarang baik, dulunya juga tidak baik. Maka jangan melemahkan, merendahkan orang yang tidak baik menurut kita. Yang kedua, orang melihat kita baik karena orang tidak tahu dosa kita. Halo? Baik. Saya diundang ke sini jadi ustaz, kan jadi orang baik menurut ibu bapak. Padahal ibu bapak nggak tahu siapa saya sebenarnya, betul nggak? Iya, untung saja nggak ada yang tahu. Alhamdulillah. Dan saya juga nggak mau tahu keadaan bapak ibu sebenarnya, ya nggak? Karena yang punya hak menilai adalah Allah. Kita dinilai oleh Allah. Saudara kita dinilai oleh Allah. Maka jangan mau menilai saudara sana sini, ngapain? Nilai aja diri kita. Dan kita juga banyak dosa, betul nggak? Makanya nggak usah sembarangan. Memang nilai si A, kasihannya dia. Ya kasihan kita. Kenapa ngomongin dia? Halo. Maka orang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka jangan menilai kebaikan keburukan orang. Nih sholat tadi sholat subuh ya, di antara barisan itu belum tentu khusus semua. Ada yang 11 ini 90% karena baju lebaran udah ada, hijau udah lunas, ya kan? Tinggal ngelamun doang gitu. Ada yang di 30% baju lebaran can dijahit, ya, macam-macam. Jadi kehusuan seseorang itu beda-beda, maka tidak boleh menilai saya teman terhusuk, maka utek-utekan. Mana terhusuk pikiran curug batul itu aneh. Curug batul di pikiran berarti jangan maka tidak husuk. Dirinya terhusuk, ayo ini kalian curug. Kapan dia husuknya? Halo. Jadi orang kaya jangan sombong, karena disebut kaya karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, kaya enggak. Ibu jangkung disebut tinggi karena ada orang pendek. Maka berpasangan. Kita sudah kaya, jangan sombong, merasa diri kaya, punya rumah gede di pageran, tetangga nggak boleh masuk. Nah, hati-hati maut cina sorangan menena. Betul betul. Nggak usah sombong. Dan kita kaya hari ini, dulunya juga kita miskin. Dan kita kaya itu karena ada orang miskin. Kemudian kita jadi kaya, kita pun butuh orang miskin. So, sekarang orang kaya punya mobil loba, ngurus mobil siapa? Orang miskin. Nggak mungkin orang kaya punya rumah, punya apartemen. Saya mau melamar ngurusin mobil ente. Nggak ada. Betul. Kalau orang kaya meninggal, yang gali kubur siapa? Orang miskin. Kalau misalnya orang miskin dihina, terus dia demo, dia meninggal, nggak ada yang galiin kubur, siapa coba? Tolong nggak mau saya ini cangkulnya, karunya mana mau nggak gali sorangan, itu lah, bungkus sorangan, acok-acokan kuburan sorangan. Maka Ramadan mengajarkan nggak ada sombong, semua sama kok, ya. Mau Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Presiden. Yang muslim semua sama puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Gak ada perbedaan. Gak ada mungkin kalau pejabat tinggi mah karena banyak pikiran harus diurus sampai jam 10 puasanya. Ada. Begitu mah semuanya ingin jadi presiden, puasanya setengah, ya kan? Misalnya ketua DKM karena banyak urusan, berpuasa misalnya gitu ya, karena capek. Gak ada. Sama ya. Hanya tinggal ada 4 golongan yang diampunkan dosa. Siapa aja kira-kira? 1, anak kecil hingga dewasa. Nah itu diampuni dosanya. Nggak puasa pun diampuni, tapi suruh latihan, ya. Yang kedua orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur mah ibu bapak hubungan suami istri malamnya, ya ketiduran bangun jam 7 pagi, sah nggak puasanya? Sah, tinggal mandi niat puasa, ulang mandi terus sarapan. Lain puasa tuh. Niat terus mandi terus niat puasa.
Itu mah imah mandi pak, sarapan lah tuh sahur aja mah. Eta lain puasa tuh dahar eta mah. Ya beda. Jadi orang mah ketiduran tuh, orang tidur sampai dia bangun diampunkan dosa. Yang ketiga, orang lupa sampai dia ingat. Ibu misalnya pulang dari pasar siang-siang jam 11, pas datang ke rumah si bapak lagi ngahimbau makan sangu jeung sambal. Ibu kaget, ikan puasa, si bapak pun dahar. Ibu jangan langsung ngambek, langsung kasih dulu air minum. Pak, minum dulu pak. Kenapa? Minum, cepetan minum. Minum si bapak tuh puasa. Astagfirullahaladzim. Kalau enak si bapak kesambutut sambal, ibu debet, bapak tuh puasa. Astagfirullahaladzim. Begitu minum, batal. Ya, maka nepi ka sore. Ya sambelan kayak. Maka orang lupa itu diampunkan dosa. Dan yang keempat, orang gila sampai dia sembuh. Orang gila mah diampunkan, ya nggak puasa mungkin. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari sini lihat di depan ada tukang bakso, bapak-bapak umur kita nggak bakso, berarti golongan 4 ya. Mungkin dia masih anak-anak. Tapi kok bisa Pak Ustadz? Oh mungkin dia tidur. Tapi dia biasa, oh lupa. Tapi biasa aja ngobrol sama temannya. Oh gila. Jadi nggak usah hotel, udah cukup kesimpulannya amannya ya. Tinggal begitu aja. Ibu situ mah orang gila, kita aja udah. Daripada capek mikiran dia, kita juga belum tentu diterima, betul nggak? Halo. Nah, makanya Bu, hidup ini sederhana, tinggalkan kesombongan diri. Gak ada yang dibanggakan. Orang pinter mati, orang bodoh mati, orang kaya mati, orang miskin mati, yang berpangkat mati, rakyat jelata mati. Maka karena semuanya mati dan tidak ada kematian yang membawa bahagia kecuali yang husnul khotimah. Manusia di dunia punya gelar profesor, doktor, insinyur, plak ujungnya 15 gelar. Begitu meninggal jabatannya apa Bu? Almarhum, betul nggak? Ya, cuma 1 gelarnya. 1 atau berapa gelar? 1 almarhum. Kalah sama ayam. Ayam kalau udah mati gelarnya banyak. Ayam goreng, ayam bakar, ayam geprek, ayam semua ada, opor ayam, sop ayam, sate ayam, ayam banyak gelar. Nggak sombong, biasa aja. Kita sombong di dunia banyak gelar, mati cuma 1 gelar aja sombong, ya nggak? Makanya maaf. Fir'aun sombong, direndam oleh Allah di dalam lautan. Maka apa yang dibanggakan? Saya pernah ceramah di Pondok Indah, ada ibu-ibu gelangnya panjang segini, atau emas atau kaleng. Begitu ditanya, siapa yang bertanya? Saya. Silakan Bu, nggak jadi Pak Ustaz. Ya, tunjukin gelang doang. Biasa aja. Ibu sekarang rumah di gang begini, ya nggak? Punya mobil, Masya Allah. Disimpan di mana? Di parkiran. Penuh, simpan di mana? Sisi jalan di depan, ya nggak? Di sini penuh. Malam-malam ke bapaknya, ke suaminya bilang, Pak, liatin mobil, lari si bapak ke depan. Udah ada mah, ada alhamdulillah. Jam 11, Pak, liatin lagi, umpan nih. Pas jam 12, asal-asal, kenapa mah? Bapak, bobogi di mobil. Bahagia gimana? Suaminya tidur di mobil, istrinya di rumah. Terus bahagianya kapan? Kasih saku harta, betul nggak? Makanya puter, kebanggaan terhadap dunia terbatas. Kelihatan wajah-wajahnya nih, Insya Allah. Tenang ya Bu ya, yang belum punya baju lebaran. Dan lebaran bukan bajunya, tapi celananya ya. Nggak pakai baju, nggak pakai celana kan repot juga ya. 2, qanaah, rasa cukup. Ramadan mengajarkan kita qanaah, merasa cukup. Dari pagi sampai sore lapar, betul kan? Ya. Betul kan? Begitu Allahu Akbar, maghrib terbuka azan. Apa yang diminum? Air putih. Apa yang dimakan? Kurma 1 butir, gorengan, bakwan. Kenyang tidak?
Kenyang, Allahu Akbar. Meskipun lapar dari pagi, cukup diberi satu teguk air, satu butir kurma, Allah kasih kenyang. Artinya hidup jangan serakah, ada batasan. Maaf ibu-ibu, kalau ibu bapak lihat Palestina, ya, sore tidak dapat makan, malam tidak ada makanan, pagi pun sahur nggak punya makan, kelaparan terutama di Gaza Utara. Ya, bahkan kemarin saya bukan anekdot, tetapi memang ada orang di Palestina tuh banyak yang mereka niat puasa, malamnya niat puasa tanpa makanan, bukanya di akhirat. Kenapa? Karena keluar dari rumah ditembak oleh orang Yahudi. Jadi dia sahurnya di dunia, bukanya di akhirat. Karena meninggal di waktu siang, mereka gak berani keluar rumah, ditembakin. Karena si jahat Zionis itu memang jahat. Bukan perang antara Israel dengan Hamas, bukan. Itu mah pembantaian. Makanya kalau ibu-ibu ini masih membeli produk dari mereka, berarti sama kita itu sedang membantu si Zionis itu menghancurkan saudara sendiri. Makanya Zionis makin kuat. Ya. Ngomong ini nggak apa-apa ya, si Zionis itu ya. Kurma Zionis tahun ini nggak laku Pak. 3 triliun kerugian dia itu selama bulan Ramadan aja. Karena dia mengekspor kurma Pak ke negara-negara itu. Ditolak semua kurmanya Zionis itu. Masya Allah ya. Makanya Bu yang masih pakai produk-produk Yahudi tinggalkan. Saya punya teman Pak, kemarin buka puasa bersama, dikasih aqua, dibawa tuh, masukin kantong, semua yang lagi bagiin aqua, masukin lagi ke kantong, dibawa dibuang ke solokan. Yahudi Zionis dia bilang gitu. Yang lain mau minum nggak bisa. Daripada kamu katanya dosa minum Yahudi, lebih baik tidak minum sekalian. Saudara kita di sana nggak ada yang bisa minum, diboikot oleh Yahudi. Kenapa kita diam aja katanya begitu? Kata dia tuh, saya juga diam akhirnya. Ustaz mau minum? Enggak, itu aja udah. Orang lok-lokan itu minum. Gimana deh? Ya. Saking dia tuh, subhanallah ya, minimum kita tidak bisa perang melawan kejahatan mereka. Setidaknya menjadi orang yang bisa membatasi penyebaran atau perluasan mereka dengan tidak mengkonsumsi barang-barang milik mereka. Masya Allah. Qanaat, merasa cukup. Hidup ini beri oleh Allah cukup. Ya. Orang merasa cukup itu namanya orang syukur. Syukur itu ada dua, satu menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Ibu rumah digang nikmati dan tidak nikmati ya tetap digang. Gak usah ingin pindah kasih sejalan. Kalau ribu ini sudah betul nggak? Betul nggak Bu? Pak, betul nggak Pak? Rumah kecil nikmati dan tidak nikmati ya tetap kecil. Nggak usah guling-gulingan ke suami. Pak, kapan tuh rumah jadi gedein? Yang gede mah HP, betul nggak? Imah mata kudu digedean lah, udah Bismillah, ada maut mas 1 kali 2, betul nggak? Nu ayah sempurnakan biar suami senyum, gitu. Gak punya duit senyum, karena nggak senyum juga tetap gak punya duit. Mau marah-marah gak punya duit, betul nggak Bu? Iya, sahur sekarang nasi dengan garam nikmati, dan tidak dinikmati tetap nggak ada yang lain. Kayak tempe deh. Coba yang membuat darah tinggi daging tempe atau daging kambing? Tempe atau daging kambing? Daging kambing atau tempe? Daging kambing. Ternyata di dalam penelitian Pak, tempe penyebab darah tinggi. Jadi ada adik dan kakak makan. Si kakaknya dikasih daging kambing tiap hari, adiknya kasih tempe tiap hari. Ngambek lah adiknya, hari mana daging wae. Ternyata darah tinggi tempe. Paham? Sampai di sini paham? Jadi hidupnya tergantung hati, betul nggak? Rumah kecil, hatinya lapang, lapang rumah itu, betul nggak? Sekarang rumahnya 3 lantai, memang pernah sekali tidur kepalanya lantai 3, kakinya lantai 1. Alhamdulillah, beres-beresan, baru jalan apa waktu sarapan.
Makanya ibu-ibu nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Ya, yang penting mah Bu, ibu sekarang di rumah bahagia melihat anak-anak, melihat suami. Suami pulang jangan ditanya mau duit ente. Suami datang baru celangap, nggak apa-apa sayang sini, papa. Kalau bahasanya manggil ya, ayah. Sekali-kali atau manja kasar gitu ya, ayah. Naon sih lebay, apa yang atau dengan siapa lagi kita berbuat baik itu nggak? Ibu cantik buat siapa? Suami. Kondangan cantik nggak? Cantik di rumah. Makanya pun syukur. Jadi satu menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Anak-anak ya di rumah. Gak ada makanan sahur yang memang diinginkan oleh kita, yang ada aja nikmat. Bener. Saya di rumah juga sama Bu. Ada nugget goreng, ya kan? Es siomay, kukus, udah. Gak ada kecap, aman, biasa aja. Yang penting mah niat sahur karena Allah. Jangan anak kayak manyun, gak dahar. Dan memang gak ada makanan yang kesukaan dia. Manyun akhirnya aja, makan, lapar, gak boleh makan, betul gak? Capek. Yang inungan kok makan. Dahar ya, dahar. Gak usah, dilus-lus anak teh. Kumaha we, dah mah kayak budak, da ibu ge pernah budak heula, mungkin lebih parah ya nah. Kita masuk ke kolong timpa nyumput. Saya dulu begitu Pak. Saya kalau marah sama orang tua, masuk ke kolong. Dicari-cari tuh kan rumah saya panggung. Cari-cari tuh malam-malam, saya tidur di kolong, tanah kan. Tapi bawa cempor. Ternyata saya tuh ketiduran, cempor tuh tumpah, akhirnya api itu, wah dari atas tuh. Kenapa ke bapak saya keluar, itu disiram dari atas. Dari situ saya udah gak berani lagi masuk kolong. Pernah saya juga dulu, kan di kampung dulu saya alhamdulillah rumah kayak panggung, ingat di atas saya pakai ngaji. Saya tuh paling bandel, makanya saya nggak bisa ngaji. Kenapa? Karena dulu Pak, bapak saya tukang guru ngaji, ibu guru ngaji, lebih dari 100 tuh muridnya sekali ngaji itu. Saya doang yang ngumpet gitu. Alhamdulillah. Yang lain udah pada jadi ustaz, jadi kiai, saya mah alhamdulillah begini. Jadi kiai. Ini mah karena tetesan kali ya, tetesan. Ilmu nama terbatas ya. Yang kedua, jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Kalau hidung kita kurang mancung, jangan dibandingkan dengan yang mancung. Yang penting lubangnya di bawah. Ibu bapak mau hidungnya mancung, lubangnya di atas. Kan sedih kalau hujan. Kemana Bu? Aman. Bahagia kita menjadi ahli syukur, diberi mata oleh Allah dengan penglihatannya. Betul nggak? Karena banyak orang diberi mata nggak bisa melihat. Maka bersyukur mata dengan penglihatannya. Inilah salah satu bukti kasih sayang Allah. Kita dikasih mata dengan penglihatan. Penglihatan itu karunia Allah. Karena sekali kelilipan aja kita udah gak bisa lihat. Betul nggak? Maka jangan melihat sesuatu yang tidak baik dalam hidup ini. Segala ditinggali. Tas batur ditinggali. Imah batur, mobil batur, motor batur. Ya. Kadang-kadang ibu makan suka itu, suami teh kasihan, suami teh, ayah, ada apa sayang? Itu suami tetangga baru aja beliin emas di pasar anyar sama istrinya. Si ayah dia besok, ayah, ada apa sayang? Itu suami tetangga baru beliin motor buat istrinya. Besok ayah, ada apa sayang? Itu suami tetangga baru ngajakin umroh kepada istrinya. Nah, ada yang ngomong gini, ayah, ada apa sayang? Itu suami tetangga baru nikah lagi. Nah, ada yang ngomong gitu. Kalau bagian enak buat dia, diomongin ya. Atau, ayah, ada apa? Suami tetangga kemarin mati, kok ayah masih hidup? Ayah, jawab. Nah, kalau sederhana karena santai, alhamdulillah Bu, kita mah hidup diberi oleh Allah jaminan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yakin Allah berikan jalan keluar. Ya.
Maka syukur nikmat yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Jangan membandingkan nikmat yang ada dengan nikmat orang lain. Karena bisa jadi menurut kita dia nikmat, belum tentu dia sendiri mengalami kenikmatan. Ya, karena kan pandangan kita doang. So, ibu lihat orang kaya menurut kita, belum tentu dia merasa itu kaya. Betul nggak? Belum menikmati. Orang kaya bahagia nggak, Bu? Pak, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kita belum kebagian kaya. Ya. Dan sekarang untuk orang kaya miskin teh kelihatan, Pak. Ada jedanya. So, orang kaya duduk dengan kita di majelis, tahu-tahu kentut. Ibu ngambek nggak? Enggak. Sambil ibu lagi kurang sehat ya. Itu doang. Senajan bau, betul nggak? So, orang miskin gitu. Tut, hari mana? Keluar. Udah beda. Iya mah benar ya, miskin. Kuburan juga sekarang beda-beda, Bu, Pak. Orang kaya mah kelas 1, kuburan dalam, kuburan. Kalau orang miskin mah kelas 3. Iya. Dangkal kakinya keluar sebagian. Kayak yang gali juga males, nggak ada komisi. Makanya maaf, Masya Allah. Hanya di masjid yang tidak ada perbedaan. Ya, RT, RW, lurah, camat, tukang sampah, satpam, semua sama sejajar. Yang paling duluan datang ya di depan duduk. Masya Allah, takbir dari sebelah utara menghadap kiblat, sebelah selatan masuk menghadap kiblat, sebelah barat masuk menghadap kiblat. Wawal liwajhaka satrul masjidil haram. Satu arah, satu tujuan. Subhanallah. Nggak ada begitu duduk. Bapak siapa? Saya satpam, belakang. Nah, ada duduk yang terbaik di hadapan Allah. Betul nggak? Nah, itulah kita. Maka Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan membicarakan mobil kepada orang yang nggak punya mobil. Jangan membicarakan rumah kepada orang yang nggak punya rumah. Jangan membicarakan emas kepada orang yang nggak pakai emas. Kenapa? Karena itu akan menyinggung perasaan. Karena Islam menganjurkan untuk saling memberikan perasaan yang baik di antara satu dengan yang lain. Paham? Maka ibu sekarang kalau ibu punya emas, masukin di dalam. Tong disimpan di luar. Emas teka pengajian. Bade mana? Bade kapan ngosan? Ibu gini 8 gram. Ya biasa aja. Kayak maling lebih cerip. Ibu punya gelang, maaf. Ibu meninggal bawa apa? Amal. Gelang dibawa enggak? Cincin dibawa? Giwang dibawa? Kalau ibu meninggal, cincin, giwang, gelang milik siapa? Suami dan anak-anak. Suami kedinginan dikumpulin, cincin, giwang, emas dijual buat kawin. Jadi ibu teh investor, suaminya kawin lagi. Alhamdulillah. Maka jadilah orang ahli syukur, gak membanding-banding, biasa aja santai. Pakai kerudung, pakai jubah, pakai baju, biasa aja. Masing-masing punya tata cara sendiri, ya. Gak usah saling menilai, dilihatin ibu kasihannya kenapa. Tuh lihat tuh kerudungnya miring. Ya kan miring memang model ayeuna, gak usah diomongin. Ayo miring, biasa aja. Kadang-kadang bulan Ramadan disebutkan asyam junnatun. Siam itu sebagai perisai. Ngomongkan batur tahan bulan Ramadan, betul kan Bu? Begitu ibu ngomongkan batur berpuasa, terus mengatur kayak bersalaweh. Nah, salaweh itu. Sahur itu bukan siang aja, siang dan malam ya. Kadang-kadang ada ibu yang ngomong, ibu sini ada apa? Kata Pak Ustaz, gibah itu dosa. Tidak boleh bergibah, ngomongin orang dosa. Jangan seperti si itu tuh, kemana-mana ngomongin orang. Saya aja ngomongin sama dia. Dari mana ngomong ke saya? Ya Bu, Pak, Ramadan pelihara, tawan jaga. Kalau memang tidak ada yang perlu diomongin, tidur ibadah. Ya, lebih baik begitu. Tapi ingat, waktu sholat harus tetap diperhatikan. Ya. 3. Waro itu hati-hati dengan hak orang lain. Dari pagi sampai sore lapar, pas jam 4 ada makanan enak, dimakan gak? Nah, kenapa gak dimakan? Puasa. Berani makan? Enggak. Artinya kalau bukan hak kita, jangan mau.
Dimanapun Ramadan mengajarkan, di kantor, di pasar, di mana, bukan hak saya nih, jangan diambil. Kenapa? Allah sudah ajarkan lewat Ramadan, bukan hak kita, belum waktunya, tidak boleh. Dan jangan mencampur aduk halal dan haram. Ini ada aki-aki mau ke Bali. Kata cucunya, Ki, hati-hati di Bali banyak makanan digoreng pakai minyak babi. Kata si Aki, tenang, Aki sudah biasa. Sampai di Bali lapar, pesen ayam goreng, bang ayam goreng. Begitu dihidang dia nanya, minyaknya apa bang? Minyak babi. Haram, nggak mau. Nggak mau si Aki. Keluar dari warung itu, makin siang makin lapar, ada tulisan bebek goreng. Ditanya, bang ini apa? Bebek goreng. Minyaknya minyak babi. Haram, nggak mau. Sampai sore makin lapar, pusing si Aki, kepala udah cenut-cenut. Dia lihat ada tulisan babi goreng. Ditanya, ini apa bang? Babi goreng. Minyaknya bimoli. Nah ini aja. Yang penting bukan minyak. Kan pesannya juga yang penting jangan minyak. Makanya itu manusia error dicampur adukan. Ya. Makanya katanya Pak, suap menyuap di Indonesia tuh. Kalau di Singapura nyuap itu di bawah meja, di bawah meja. Kalau di Malaysia di atas meja. Kalau di Indonesia dengan mejanya di bawah. Pas kantor, kemana meja saya? Di bawah kemarin. Itulah hidup. Jadi memang resiko perjuangan halal dan haram sekarang jelas nampak, ya, nampak. Bang Emo, ya, nyamperin, nawaran. Ibu Emo di depan Bang Emo nungguin Pak Emo. Aduh, Masya Allah. Kita si Ibu Emo kan ngumpet ibunya. Jadi deg-degan pulang pasar, pulang dari pasar deg-degan. Jadwal Bang Emo nyamperin. Belum lagi si pinjol, ya, pinjaman online. Sekarang banyak orang melebih-lebihkan diri dengan keinginan, tapi dia tidak mampu. Makanya kalau bukan kebutuhan mah jangan. Segala macam anak muda pakai motor ganti pelok, pelok intis leutik, ya nggak? Di sini bapak polisi tidur keproprek belang. Ganti pelok, udah ganti pelok kayak punten kamu naik motor, apakah kita ngeliatin pelok tiap naik? Kan enggak, gaya doang. Coba duitnya disimpan, betul nggak? Masya Allah, tabarakallah. Saya titip buat anak-anak muda ya, nggak usah segala diganti motor, malah udah jelas pas diganti nih, amok membuka anak, ternyata lain motor manehna, motor batur diganti. Parok ya, hati-hati. Kalau bukan hak kita jangan pernah mau, karena bisa jadi itu yang menghalangi rezeki kita. Tetap. 4. Ya, yakin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah jamin jalan keluar dari setiap urusan. Sekarang saya tanya nih, Bapak Ibu, yang naik pesawat, ada pernah naik pesawat? Belum. Yang pernah ada? Ada. Pokoknya ada di Tomacung, ya. Yang pernah naik pesawat, kenal nggak sama pilotnya? Tenang nggak naik pesawat di dalam? Tenang. Yakin nggak akan sampai? Yakin. Beberapa kali naik pesawat, saya umroh berangkat, yakin aja sampai. Kalau nggak yakin sampai sana berarti sampai akhirat. Ya kan pesawat tidak mau tahu kita, ya kan? Resiko bisa turun. Kalau pesawat ada apa-apa, bisa loncat? Bisa kan? Tetap ke akhirat. Tapi itu, betul. Makanya ketika naik pesawat yakin akan sampai, yakin. Meskipun kita tidak kenal sama pilotnya. Pernah naik kereta api? Kenal sama masinisnya? Yakin akan sampai? Yakin, Masya Allah. Pernah naik Grab? Kenal sama sopirnya? Sampainya yakin? Yakin. Di dalam kehidupan dunia, naik pesawat yakin sama pilot, naik kereta yakin sama masinis, naik Grab yakin sama sopirnya. Kenapa di dunia ini masih galau, masih gelisah, masih resah, padahal kita kenal kepada pemilik alam ini yang mengatur semua urusan kita. Kenapa kita tidak yakin kepada cicak makan nyamuk, nyamuk punya saya. Pernah lihat cicak stres? Suka ngegolek Pak penonton, susah ngejar dia. Kan? Dedot-dedot, meow.
Dedot, meow, terbang, tetap aja dikejar. Pada akhirnya nyamuk atau cicak yang nyamperin? Nyamuk, cicak dirinding, diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Siapa nyamperin? Nyamuk. Maka dilatih oleh cicak bahwa hidup harus banyak ikhtiar, jangan diam mulu, ikhtiar. Meskipun gak dapat, ikhtiar. Pulang ke rumah, datang ke istrinya, sayang maaf ya gak dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting kamunya pulang. Sekarang nggak dapat, nggak pulang, kan stres, betul nggak? Bang Toyib, kan repot. Jadi kalau suami pulang, bu sempurnakan dengan senyum. Kenapa? Karena itu mendatangkan rahmat Allah, pertolongan Allah. Meskipun suami kerja tidak dapat apa-apa, tapi ibu dapat pahala kemuliaan di dalam kehidupan. Nanti Allah kirim rezeki lewat manapun. Min haitsu la yahtasib. Maka kalau suami datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ayah, dipeluk atau cium tangannya, ibu naon jadi gila, gitu aja. Iya, buat apa ngaji harus ada perubahan ngaji, ya nggak? Halo, berani nggak gitu sama suami? Berani cium tangannya, ayah masuk ayah sudah sholat belum? Belum sayang, ayah kita sholat dulu. Ini handuknya ayah ke kamar mandi, tungguin oleh ibu, siapin sarungnya, siapin kopiahnya, ya. Begitu keluar dari kamar mandi, ayah ini sarungnya, ini kopiahnya, amparkan sejadah oleh ibu. Beres suami sholat, nyamperin, nyumuh ibu di pangkuannya, ayah maafkan ibu, barangkali ayah sekarang capek karena berjuang mencari nafkah buat keluarga. Mohon maaf jika ibu banyak dosa. Aduh, ya Allah. Itu mah bukan punya duit juga aman. Iya mah, menang, menang deh. Menang deh. Apa tuh? Isukan pinjol, kayak Bang Emo. Iya, ayo di absen. Itu sabar mikir. Aduh, kan stres sih bapak. Kita mah senyum meskipun gak dapat uang asal pulang. Kenapa ibu? Meskipun kita banyak dunianya, tapi kita tidak berserah diri kepada Allah, tidak menjadi orang yang memuliakan kehidupan keluarga, akan sulit bahagianya. Kenapa yang di luar? Ibu manggilnya ke suami apa? Ayah. Ada lagi yang manggil ada. Masih muda AA, ya. Masuklah ke dalam guha si AA itu. Ibu teriak dari luar, ada ehon, betul kan? Makin kencang teriakannya makin banyak A-nya. Ya, nggak mungkin beda. Maka in ahsantum siapa yang kau berbuat baik, in ahsantum kembaliannya baik. Wa in ahsantum falaha, maka jangan sekali-kali berbuat tidak baik. Suami dengan istri terutama, ya, tutupi semua aib keluarga dengan masuknya suami ke rumah, sempurnakan pelayanan dengan senyum. Allah akan tersenyum kepada keluarga itu. Keluarkan urusan dari setiap masalah. Iya. Saya makanya alhamdulillah Pak Bu, saya mah tenang aja gitu. Apa lagi ya tuh? Dari hari ini pagi, nanti sore, nanti pagi lagi, sore lagi. Terus kalau nggak ada amal soleh gimana? Ya nggak? Ibu cemberut sama suami seharian, puasa, tapi cemberut, terus pahalanya di mana? Rubbas shaimin laisa min siyamihi ila ju' wal atas. Banyak di antara orang berpuasa tidak mendapat pahala kecuali haus dan lapar. Kunon, lisannya tidak terjaga. Maka bersyukur Bapak, hari ini alhamdulillah yakin Allah beri bagi orang-orang yang puasa, diajarkan yakin dari pagi sampai sore lapar, maghrib pasti dapat makan. Di sini ada buka puasa? Ada. Kalau ibu dan bapak kurang yakin di rumah nggak ada makanan, datang ke sini jam 5. Duduk aja pura-pura soleh. Siapa dapat dulu? Iya. Di rumah udah Pak sekarang kenapa? Menghemat sama masjid.
lumayan dapat sholat 2 rakaat, baca Quran, ya nggak? Dari curang cileng jangan datang, ada hari ini. Bilang jam 5:30 masih kirim tengoknya, belum ada yang datang. Ibu stres, bapak stres, apa roti dilahir akhirnya karena Allah tuh, begitu aja datang makanan, itu mah rezeki. Maka la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apa yang dikhawatirkan dalam hidup ini? Banyak beban masalah itu karena hati kita tidak mau menerima kenyataan. Ya, ibu bapak, Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Berbagai kemuliaan akan meninggalkan kita. Maka tinggal bagaimana nih kita berpacu. Malam ini yang itikaf dengan baik ya. Itikaf. Yang itikaf, niatkan itikaf. Boleh bawa bantal, Ustaz? Boleh, bawa aja. Kasur bawa, piring, gelas, sendok, garpu kok, magicom bawa, satu orang satu magicom lumayan, jajan. Orang bawa magicom, orang ketakut tidak kebagian dahar. Saya lihat yang itikaf tuh bawa kasur lipat, ya, bawa selimut, wah, itu mah pindah sare. Kalau bisa mati, bawa bantal, bawa aja, memang perlu bantal itu. Dan itikaf juga tidak harus selalu melek ya. Kan kita mah terbatas, beda kita mah. Ya, kan lebih banyak meleknya kita mah ya daripada tidurnya. Kalau siang maksudnya. Kalau di masjid banyak tidur atau banyak melek? Tanya ke DKM ya kan. Dan DKM itu ngelincer benar. Nanti makanya DKM harus memberi penghargaan kepada yang itikaf terbaik. Duduk dia sholat, baca Quran, ada yang duduk ngobrol baik ada yang duduk bengong baik ada yang duduk tapi manggut-manggut, kalau berarti dia ngerti, ada hati tidur. Nanti penghargaan kepada itikaf, waduh dapat record apa? Ternyata dia selama itikaf Qurannya hatam 10 hari, Masya Allah luar biasa, baca Quran 3 kali. Saya suka ingat kalau itu apa, ada 3 orang santri yang melamar anak kiai ya. Yang pertama namanya Anas, yang kedua Torik, yang ketiga Imron. Kata Pak Kiai, kalian mau apa? Pak Kiai, kami mau melamar anak Pak Kiai. Nah, kalau kamu mau menjadi menantu saya, bacakan surat sebagaimana namamu. Si Anas dimulai baca, Anas lulus, alhamdulillah. Yang kedua si Torik, alhamdulillah lulus. Pas yang ketiga si Imron berkeringat, si Imron batur 5 ayat menena 200. Si Imron kedir, kenapa Imron? Gak apa-apa Pak Kiai. Kenapa sampai begitu? Gak apa-apa Pak Kiai. Nah sekarang semua udah baca, Anas udah, Torik udah, tinggal kamu Imron. Sekarang bacakan surat Al-Imron. Maaf Pak Kiai, nama saya memang Imron, tapi teman-teman memanggil saya Kulhu. Nah. Alhamdulillah akhirnya berhasil lah dia menjadi menantu Pak Kiai, namanya Mas Kulhu ya. Bukan Imron lagi, sudah diganti si Kulhu namanya. Agak hidup jangan repot aku. Yang bisa kira-kira bisa disebut sederhanakan, gak usah dipersulit ya. Saya juga sama pesantren malam anugerah. Malam anugerah santri, setiap santri dapat hadiah yang hafal Quran. Yang rajin ngaji dapat hadiah, semua yang hadir dapat hadiah. Kemarin sore kita masih belum punya uang banyak ya, tapi alhamdulillah diselenggarakan. Malam itu dikasih 2 box amplop segini, isinya duit semua. Yang tadinya kita kasih penghargaan kepada yang berprestasi aja, akhirnya semua santri kebagian. Itu malah itu sudah begitu. Katanya ini titipan mohon dibagikan buat anak-anak. Seorang gocap lumayan, ada 200 yang hadir semalam itu. Berarti berapa tuh itu? Ya, 8 juta. Tuh, kalau sengaja jual motor, betul nggak? Tapi kalau Allah mau datang rezeki, maka nggak usah khawatir Bu. Yang penting mah hidup sehat sekarang. Ya, sekarang makanan banyak. Kalau jadi buntu tetap susah. Ya, kalau lagi sakit gigi sabar atau syukur? Sabar. Kalau nyut sabar. Tapi begitu datang ke dokter jadilah ahli syukur. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, dokter jadi dapat rezeki. Coba kalau nggak sakit, kasihan dokter gigi nggak punya rezeki, betul nggak? Yang kedua kata dokter,
Ibu bersyukurlah, Pak bersyukur. Kenapa bersyukur dong? Saya hitung gigi ibu dan bapak 32, yang sakit cukup 1. Coba bayangin 32 gigi sakit kabeh, betul nggak? Bahaya itu. Gigi wae sakit gigi, aduh belajar betul nggak? Alam dunia asam muter. Ini 32 sakit semua, sok bayangkan. Iya, kayaknya terjun dari lantai 17 ya, karena sakitnya itu. Maka Allah memberikan kepada kita la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai kesanggupan. Maka Ramadan ini jangan jadikan beban. Mau lebaran dipikirin, kenapa mah? Kenapa nanya? Itu kasihan budak tuh, tak beli baju. Nah, itu nggak usah gitu. Ibu kreatif dikit lah. Ayah sarung bapak anak bawa ke tukang jahit. Beban kotak-kotak kan lumayan. Begitu bapaknya mau sholat id, mas sarung bapak kemana? Kadir berdak, kadir kumpul. Nah ini sarung si bapak mau sholat id, sarung ada. Dipakai sama anak-anaknya. Nah ini sarung bapak manita jadi gitu. Belang, coleleng, semua dapat alhamdulillah. Anaknya bahagia dapat baju baru. Ya bapak anak ya. Sarung semua sarungnya dijadiin baju akhirnya. Ya begitulah hidupku. Jangan mempersulit diri karena kita sudah banyak kesulitan. Nikmati betul kan? Nikmatin aja, senyum ya kan. Ada orang ngomongin nggak apa-apa. Kenapa? Imam Syafi'i radhiyallahu memberikan tuntunan. Jika ada orang membicarakan kejelekan kita di belakang kita, mungkin membahayakan dunia kita, tapi akan menyuburkan pahala di akhirat kelak. Masya Allah. Ibu disakiti, dijolimi, sekarang, Bu, ibu dimarahin, sakit hati kan? Ibu dihina sakit hati kan? Dicaci maki sakit hati kan? Ingat Bu, kalau ibu melawan berarti ibu ada masalah dengan diri. Kalau ibu menerima dan berserah kepada Allah, karena ternyata Allah itu akan menghapus dosa ibu. Karena ada dosa yang mungkin tidak bisa dihapus dengan istighfar, kecuali harus dengan penghinaan orang, diberikan kesabaran dalam menghadapi. Masya Allah. Makanya tenang. Sekarang kalau dihina senyum aja, nggak senyum juga tetap dihina. Ya. Tapi Pak Ustadz dia kan ngomongin saya terus, saya dengarnya capek. Biarin aja. Ibu kalau metik buah, bapak kalau metik buah, milih yang matang atau yang busuk? Yang matang. Yang busuk kira-kira harus diambil atau dia jatuh sendiri? Jatuh sendiri. Itulah kata-kata yang baik ambil oleh ibu. Kata-kata busuk nanti juga dia capek sendiri, ya enggak? Iya. Kalau perlu mah orang yang ngomongin kita tuh dikasih hadiah, kirim bolu ke rumahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya aja tidak tahu dosa saya, ibu mau beri perhatian, saya tidur aja diomongin. Ya kasih hadiah, ya. Tapi Pak Ustadz dia tuh waduh begitu. Nanti Allah yang akan menghentikannya. Gimana caranya? Sariawan, sakit gigi, bisa ngomong, gitu. Gak sain gitu. Nah, tapi udah nggak doakan. Jadi butuh, nggak bisa. Tinggal konsepnya bagaimana kita membangun kebahagiaan dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan hadirin rahimakumullah, tentu Ramadan ini adalah ujungnya Ramadan membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Maka man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa melaksanakan saum karena iman dan mengharap pahala yang besar di sisi Allah, maka qadama min dzambi ghufira lahu, diampunkan dosanya dan kita diampunkan dosanya dari dosa sebelumnya. Subhanallah. Maka puasa bukan karena tetangga, bukan karena siapa. Karena kita nggak tahu siapa yang puasa sempurna atau tidak. Misalnya remaja nih, bapak-bapak siang-siang panas ambil wudhu, masuk 3 airnya, keluar 1, nggak tahu kita. Keluar, nggak ada yang tahu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, asyamu li, saum itu untuk hanya aku dan orang yang berpuasa yang tahu. Nah, nggak bisa bohong, ya. Nanding, ya. Silakan aja, ibu mau bohong, bapak mau bohong, nyicipin. Ada yang lihat, nyicipin sayur, nyicipin. Nyobain mah sedikit bu, cobaan baru banyak, ya kan? Ini cobaan kok besar amat. Iya, kalau sedikit, cobain, gitu. Alhamdulillah. Ada pertanyaan?
tidak ada ya. Bapak dan Ibu sudah masuk waktu duha, ini bukan waktu suruh lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai jam setengah 7. Bukan setengah 8 bukan. Nah, baik. Bagi ibu-ibu yang sakit kemarin, mungkin ada yang sedang operasi ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan, kemudian segera akan sembuh. Bagi yang sehat hari ini disehatkan pulang ya. Karena namanya umur kita tidak pernah tahu, penyakit kita tidak pernah tahu ya. Maka jangan tertipu dengan usia muda, karena banyak orang muda meninggal dunia. Dan jangan tertipu dengan orang sehat, karena banyak orang sehat meninggal dunia. Karena syarat sakit tidak harus syarat meninggal tidak harus sakit, syarat meninggal itu tidak harus tua. Maka waspada ya, dimanapun kita. Kemarin di tol Halim ya, orang tenang-tenang mau menemui keluarganya, nyamper, betul nggak? Nah itu hati-hati, makanya punten. Ya kematian di mana saja bisa ya. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma qawwil umurana, ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Itu memang harus kita. Dan ada satu doa yang diajarkan Rasulullah yang harus dibaca, usahakan dibaca minimum sehari sekali. Mau tahu doanya ya? Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atik riqobana minan nar wa riqoba azwajina minan nar wa riqoba abaina wa azwajina wa zuriyatina minan nar ya arhamar rahimin. Artinya Bu, Pak, ya Allah, hapuslah namaku di dalam neraka. Hapuslah nama pasangan hidupku di dalam neraka. Hapuslah nama ayahku, nama ibuku, nama seluruh keturunanku di dalam neraka. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini dianjurkan baca sehari sekali selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kan pintu surga dibuka, sehingga dihapus namanya di neraka, dipindahkan ke surga. Masya Allah. Kita kan nanti kalau jalan-jalan ke surga ada tulisan, Bapak Solihin ada di sini, alhamdulillah. Tetanggaan ya, beda klaster ya, beda klaster doang. Itu Masya Allah. Coba kalau nama kita ada di dalam neraka, wah, deg-degan. Maka minta kepada Allah, Allahumma atik riqobana Allahumma atik riqobana minan nar. Warikoba azwajina minan nar, warikoba abaina wa azwajina wa zuriyatina minan nar. Ya arhamar rahimin. Itu doa diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ya. Baik kepada ibu yang beroperasi, Ibu Hidayah, Mama Pida. Mana? Ada di sana. Ya, operasi Ibu yang kemarin sehat sekarang. Alhamdulillah ya. Operasi karena penyakit dalam tubuh, berserah diri kepada Allah ya. Saya kemarin juga Pak, kejadian ini luar biasa. Saya lagi di Mekah, lagi di Madinah. Itu bunyi alarm, tong gitu. Saya keluar, terus si penjaganya ngomong, semok, dia bilang, oh asap. Oh berarti masuk lagi ke kamar, tiduran itu di kamar tuh, ngobrol sama Mutawi. Tahu-tahu ada telepon, Ustaz di mana? Di kamar. Kenapa Ustaz nggak keluar? Orang udah keluar semua. Ini ada kebakaran. Ya Allah, terloncat, lari keluar. Wah sampai 2 juta orang kumpul semua. Dapur hotel kebakaran. Wah itu semua panik, gangguin, sudah polisi semua di luar. Kita santai aja di atas gogoleran, ya. Namanya juga nggak tahu ya. Katanya semok, dia bilang asap rokok. Orang cicing nggak boleh. Si semok kita nggak tahu, semok dia bilang gitu. Padahal yang lain udah pernah turun lewat tangga. Bayangkan coba, kita lagi panik begitu, saya bawa koper, ya, busur, ya, koper isinya paspor jamaah, bawa. Polisi di bawah belakangnya, jejer, polisi udah jejer, jalan diblokir, jamaah udah keluar semua, ada pakai kolor, ada pakai apa. Saya sih masih alhamdulillah, dan pakaiannya lengkap, baru pulang dari masjid, tiduran gitu kan. Masya Allah, subhanallah. Ibu lagi saya di luar,
lagi panik-panik dengan jamaah, telepon dari sini, anak saya kecelakaan, naik motor masuk ke solokan. Itu syariatnya Bapak Ibu, maaf ya, motornya jadi dua, patah gitu ya. Itu anak saya hanya sobek di sini 7 jahitan, sama lutut sama kepala, sehat. Itu motornya, motor depan rusak, ringsek, patah. Dua, pokoknya syariatnya. Orang-orang yang pindahin motor mengatakan ini anaknya nggak mungkin selamat, tapi ya Allah yang mau. Anak saya sehat. Artinya Bu, apapun kejadiannya, sikapi aja dengan berserah diri kepada Allah. Orang dikasih nikmat, ada orang dikasih bisul aja kan stres, betul kan? Misalkan tumor, jadi stres. Orang bisul, misalkan tumor, mengalami ke suaminya, iya, ini tumor, bisul saya. Apaan kamu? Mau enak aja, ini tumor ini. Gimana operasinya? Si ayahnya sering, bawa ke urat, kocok-kocok, tempel, bertopeng, keluar. Kadang-kadang kita mendramatisir sesuatu, ya. Bismillah Bu, Pak, karena orang sakit itu bisa riil, kepalanya sakit, ya, bisa pusing, demam, semua bisa terjadi. Tapi semua juga ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu disehatkan selalu. Amin. Mama Pida juga disehatkan, siapa yang lainnya, mungkin juga ada yang lain yang sudah berobat, ya, sekarang sehat insyaallah. Doa, siapa yang doa? Langsung doa ya. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami. Ampuni apabila selama Ramadan ini kami sering lalai kepadamu ya Allah. Ampuni apabila selama Ramadan kami sering meninggalkan sholat ya Allah, khususnya sholat malamnya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau wafatkan kami sebelum kau ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami. Ibu kami yang mengandung kami 9 bulan lamanya, melahirkan kami dalam keadaan menumpahkan darah ya Allah, membesarkan kami dalam badan susah payah. Karena dosa ibu kami ampunkan dosanya ya Allah. Ampuni dosa ayah kami, ayah yang berjuang siang dan malam mencari nafkah untuk kehidupan kami, ayah yang jarang meneteskan air mata, ayah yang senantiasa menjaga dan membela kami. Jika ada dosa ayah kami, ampunkan dosanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni apabila kami pernah memelototi kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni apabila kami pernah membentak kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni apabila kami pernah menyakiti perasaan orang tua kami ya Allah. Muliakan kehidupan orang tua kami dan wafatkannya wafat husnul khatimah. Ampuni dosa ayah ibu kami yang telah mendahului kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dari himpitan siksa kuburmu dan kumpulkan telah kami bersamanya di surgamu ya Allah. Ya Allah, muliakan jamaah yang hadir hari ini ya Allah.
angkat derajatnya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, mudahkan untuk membayar hutang-hutangnya ya Allah, mudahkan untuk mendapatkan pertolongan-Mu ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari bala dan musibah, jauhkan kami dari berbagai penyakit ya Allah, dan berikan kepada kami kebaikan sampai akhir hayat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Undang siapapun yang hadir tempat ini berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, undang melaksanakan ibadah haji maupun umrah ya Allah. Engkau yang maha kaya, cukupkan rezeki kami ya Arhamar Rahimin, mudahkan perjalanan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, angkat penyakit saudara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan orang saudara kami yang sudah operasi ya Allah, berikan kebaikan dalam kehidupannya. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Bapak Kiai dan Qoriloh atas tausiah yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang